Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan makalah yang berjudul Teori Humanistik. Teori Humanistik. Konsep dasar teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, belajar menekankan isi dan proses yang berorientasi pada peserta didik sebagai subjek belajar. Teori ini bertujuan memanusiakan manusia sehingga ia mampu mengaktualisasikan diri dalam hidup dan penghidupannya. Dengan sifatnya yang deskriptif, seolah-olah teori ini memberi arah proses belajar. Kenyataannya, teori ini sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih praktis dan konkret. Berikut ini teori belajar humanistik yang diuraikan menurut Bloom dan Cardwell, Irawan 1996, dalam Rianto tahun 1999 atau 2000, merupakan proses perkembangan kemampuan mencakup 3 ranah. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya Bloom dan Cardwell menunjukkan kemampuan-kemampuan dasar dari 3 ranah tersebut yang dikenal dengan nama taksonomi Bloom untuk dikembangkan dalam diri peserta didik melalui proses pembelajaran. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi. Teori belajar menurut Kolb. Menurut Kolb, belajar dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pengalaman konkret, pengalaman kreatif dan pengalaman reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Tahapan ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran peserta didik. 4 tahap tersebut yaitu yang pertama tahap pengalaman konkret. Tahap ini peserta didik hanya sekedar ikut mengalami suatu peristiwa, belum mengetahui hakikat peristiwa itu, bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Yang kedua, tahap pengamatan kreatif dan reflektif. Pada tahap ini, peserta didik lambat laun mampu mengadakan pengamatan secara aktif terhadap suatu peristiwa dan mulai memikirkan untuk memahaminya. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Peserta didik mampu membuat abstraksi dan generalisasi berdasarkan contoh-contoh peristiwa yang telah diamati. Yang terakhir, tahap eksperimen, yaitu aktif dalam belajar. Peserta didik mampu menerapkan suatu aturan umum pada situasi yang baru. Teori belajar menurut Hani dan Hammond. Dengan mendasarkan teorinya pada pendapat Kolb di atas, Hani dan Hammond menggolongkan peserta didik menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama tipe aktivis, tipe reflektor, tipe teoris, dan tipe pragmatis. Berikut adalah keterangan mengenai tipe-tipe belajar dan ciri-ciri perilakunya. Yang pertama, tipe aktivis. Peserta didik suka melibatkan diri pada pengalaman yang baru, cenderung berpikir secara terbuka dan mudah diajak dialog. Selama belajar, menyukai metode yang mampu mendorong seseorang menemukan hal-hal yang baru, atau bosan akan hal-hal yang akan menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, tipe reflektor, yaitu tipe ini cenderung ia hati-hati dalam mengambil langkah dan juga cenderung konservatif dalam mengambil keputusan dengan menimbang secara cermat akibat keputusannya. Yang ketiga, tipe teoritis bersikap kritis, senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat dan penilaian subjektif serta spekulatif. Yang terakhir adalah tipe pragmatif. Tipe pragmatis menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis,
Teori ini dianggap baik kalau berguna dan dapat diterapkan. Tipe ini tidak menyukai pembahasan yang bersifat teoritis dan juga pembahasan yang bersifat filosofis. Teori belajar menurut Habermas. Menurut Habermas, belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungan, yaitu alam, maupun dengan sesama manusia, yaitu secara sosial. Dia membagi belajar menjadi 3 macam tipe, yaitu belajar teknis atau technical learning, menunjukkan bagaimana peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekitarnya. Peserta didik berusaha menguasai dan mengelola pengetahuan, keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, belajar praktis atau practical learning, menunjukkan bagaimana peserta didik belajar berinteraksi dengan ruang-ruang yang di sekitarnya. Dalam tahap ini, pemahamannya atas alam sekitar selalu dikaitkan dengan kepentingan manusia. Yang ketiga, belajar emansipatoris atau emancipatory learning, menunjukkan bahwa peserta didik dalam belajar berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin, yaitu tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Perubahan kultural dianggap sebagai tujuan yang paling tinggi. Teori belajar yang terakhir ini adalah teori belajar sibermatik. Teori belajar sibermatik memandang belajar sebagai pengolahan informasi. Manusia dianalogikan dengan mesin. Peserta didik dikonseptualisasikan sebagai sistem umpan balik yang mengatur dan mengontrol dirinya sendiri. Manusia diasumsikan sebagai sistem kendali yang mampu membangkitkan gerakan yang mengendalikan sendiri melalui mekanisme umpan balik. Karena manusia memiliki pola gerakan serta berpikir, bertingkah laku simbolik dan nyata. Manusia dalam situasi yang khusus, tingkah lakunya akan sesuai dengan umpan balik yang diterima dari lingkungannya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Tokoh-tokoh dari teori humanistik ini antara lain yang pertama Arthur Combs, Maslow, Carl Rogers, Kolb, Hani dan Humbert, Habermas, dan Sibermik. Salah satu prinsip teori belajar humanistik adalah bahwa manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Artinya, seseorang secara alamiah memiliki rasa ingin tahu dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi terhadap dunianya. Penerapan atau aplikasi teori belajar humanistik ini tercermin dari peserta didik yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Sedangkan guru hanyalah sebagai fasilitator, yaitu pendamping dan juga sebagai motivator untuk mendukung proses pembelajaran yang berlangsung. Teori humanistik memanusiakan manusia. Teori ini mendukung bagaimana seseorang dapat secara alamiah membangkitkan semangatnya dengan dirinya sendiri, dan juga dorongan dan juga motivator dari seseorang seperti guru sebagai fasilitator. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nur Ica Lailil Kamalia Ridho dari Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun PGMI semester 3 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.